Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Lestari, NIM 2004 0756 1013, kelas 30C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, benda di sekitarku. Muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kelas 3 SD. Baiklah, sebelum kita membahas materi pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa sebelum membahas lebih lanjut materi yang akan dijelaskan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks dengan baik dan benar. Kedua, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia aneka benda di sekitar kita. Pada subtema 1 ini, aneka benda di sekitarku, terdapat sebuah narasi. Adapun isi narasinya yaitu setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Untuk itu, ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Sebelum itu, kita harus tahu, apakah benda itu? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga merupakan benda. Nah, dapatkah kalian melihat perbedaannya? Adapun penjelasannya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Jadi perbedaannya, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda, sedangkan batu, gelas, dan buku juga benda, tapi golongannya yaitu benda mati. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Selanjutnya, massa benda itu diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda tersebut juga dapat ditimbang. Selain yang telah Ibu jelaskan tadi, contohnya, adapun contoh lain misalnya papan tulis. Papan tulis juga termasuk benda loh, karena papan tulis menempati ruang dan dapat diukur dengan cara ditimbang. Selain itu ada buku. Buku juga merupakan benda, karena buku dapat diukur dan dengan cara ditimbang dan juga menempati ruang. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita membedakan benda dengan bukan benda? Dan apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Ya, cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Kalau ada yang bertanya, selain cahaya dan panas, apakah contoh lain yang bukan termasuk benda? Ya, contohnya angin. Angin juga bukanlah benda. Mengapa? Karena angin tidak menempati ruang
dan tidak dapat diukur dengan cara ditimbang. Selanjutnya, ayo mengamati. Kan tadi telah mendengarkan wacana tentang benda. Selanjutnya, kalian amati gambar-gambar di bawah ini dan ingkari gambar yang bukan termasuk benda. Contohnya panas api unggun. Panas api unggun ini termasuk bukan benda atau benda? Ya, kalau termasuk bukan benda, berarti panas api unggun kita ingkari. Selanjutnya, kita akan membahas benda-benda berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Yang pertama yaitu ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Misalnya seperti gambar berikut ini, ada lemari, kursi. Selanjutnya yaitu bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Seperti pada gambar ini, bola berbentuk lingkaran, jam berbentuk segitiga, foto pemandangan berbentuk persegi. Selanjutnya itu warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Ada warna putih, warna ungu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mari berlatih dengan mengerjakan soal berikut ini. Karena tadi kita telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, kalian harus melengkapi tabel berikut ini. Itulah tadi penjelasan materi tentang benda di sekitar kita. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.